Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada Rasulullah. Semoga kita bertemu dengan beliau dalam keadaan yang baik. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, hari ini secara pribadi ya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pentingnya kita untuk terus update diri kita. Tadi beliau bilang kita dulu diperbaiki dalam siswa. Sebagai seorang guru kita tentu harus paham bahwa siswa itu adalah benda hidup. Tidak bisa kita mendidik benda hidup itu secara statis gitu. Kita harus berkembang, berkemajuan, berteknologi juga sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kita merasa puas dengan ilmu kita, maka kita akan tertinggal jauh. Saya pernah mengajari, saya masih banyak kekurangan. Ya, saya terlambat dengan murid. Saya sudah berusaha gitu, tapi berarti usahanya belum maksimal. belum maksimal itu. Masih, tetap saya berusaha. Saya sering juga. Nyucinya malam. Saya cuma masalah ya. Ya udah. Mungkin saya terlambat kalau di sana gitu. Sebelum ke sana, itulah kenapa kan guru-guru kita kok nggak ada yang guru penggerak gitu. Padahal menurut saya gitu, ilmunya luar biasa. Walaupun kita di sini laksanakan sebagian besar sudah laksanakan di sini, tapi kita perlu yang namanya update dan evaluasi diri. Karena kita pelatihan, kan kita lupa untuk pelatihan. Seminggu kita latihan misalnya kan, besok kita laksanakan 2 hari. Setelah itu kita lupa. Makanya butuh penguatan pengingatan. Ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mengingat-ingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Saya nggak bahas semua, terlalu banyak. Saya akan bahas sedikit saja, ya penting-penting saja. Saya berharap Bapak Ibu guru bisa mendapatkan, walaupun ini ilmu tidak terlalu penting mungkin, tapi bagi saya ini penting. Bapak Ibu, budaya positif ya. Tapi sebelum itu saya menyampaikan dulu ini saya kemudian akhlak, kemudian budi pekerti yang paling penting ya gitu ya. Oleh karena itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada dia ya. Kita itu tidak bisa mengubah total anak itu. Kita hanya menuntun apa yang ada pada dia. Kita arahkan yang ada pada dia. Makanya kalau anak itu sukanya bahasa Inggris gitu kan, kita paksa terlalu matematika kan dia kadang-kadang menolak luar biasa gitu. Karena kodratnya ada di situ. Makanya kita harus menuntut pada kodratnya. Jadi guru itu menuntun, ya, untuk mengubah total. Ini yang saya pahami. Lama saya berpikir ini mengajar ini habis bulan. Betul nggak ini? Betul nggak ini? Terus masih ternyata emang anak itu susah ubahnya. Kecuali dia punya kodrat, kita tuntun untuk yang baik. Jadi menurut ini ya, kita itu masuk dari hal yang disukainya, lalu kita tuntun ke arah yang lebih baik. Kalau banyak saya terangkan nanti, kalau bapak waktunya terlalu ini ya, saya akan masuk ke langsung saja ke ini, ke motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu setiap tujuan kegiatannya itu ada tujuannya. Dia melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, kenapa saya datang tepat waktu? Mungkin saya itu ingin menghindari ketidaknyamanan ya. Kemudian atau hukuman ya. Kadang-kadang saya kan cepatlah. Mungkin karena saya takut hukuman. Hukumannya apa? Denda mungkin. 1. Ada orang yang berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan. Akan cepat misalnya. Ada cepat ini pulau. Ya kan? Ada itu kan? Kita ini sudah diteliti ya, ilmiah ini ya. Kemudian yang ketiga ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri,
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling baik sebenarnya. Kita melakukan itu karena kita percaya itu baik. Karena percaya itu bisa membuat kita lebih baik. Tapi ini yang sulit dari kita. Kita kan bicaranya kan untung dan rugi saja. Karena kita mulai kecil itu tanamkan, kalau nggak untung rugi, kalau nggak untung rugi. Jangan ada ikhlas. Kemenak saja yang amalnya rawan ikhlas saja masih untung rugi bicaranya gitu. Kalau kita yang masih manusia yang biasa, tapi tetap berubah secara bertahap ya. Allah akan menilai sekecil apa perubahan kita. Amai di sekolah apa? Amai di sekolah Zarotin Koyroyero. Amai di sekolah Zarotin Koyroyero. Sekecil apapun Allah nilai. Ini motivasi. Kita ingat dulu ya Bapak ya, sebelum masuk ke intinya ya. Kemudian kenapa seseorang itu melakukan sesuatu kegiatan atau perilaku yang menyimpang misalnya? Kita harus pahami ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kalau 5 ini tidak dipenuhi, dia pasti melakukan penyimpangan dalam perbuatan. Yang pertama itu, ada anak itu, ya, dia melakukan sesuatu itu, kita anggap itu, anaknya luar biasa kali, kan luar biasa kali, dimulai nggak bisa gitu kan. Tapi kita nggak pernah mau cek apa sih sebenarnya. Satu, anak itu kebutuhan itu cinta, ya, dan kasih sayang. Dia ingin diterima, begitu. Di rumah dia mungkin kurang kasih sayang, di sekolah dilampiaskannya. Ini ada tekniknya bagaimana supaya kita anak itu bisa dekat dengan kita dan berubah dengan kita. Gitu. Kita guru di sekolah itu punya peran penting. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Ya. Kemudian penguasaan. Ada anak yang sering berantem itu ya, dia berkelahi. Dia butuh pengakuan. Itu kebutuhan dasar buat pengakuan. Kita saja butuh pengakuan. Kita butuh dipuji dalam kalangan. Butuh penghargaan, butuh pujian. Kalau kita mau sesuatu, hebat kali Pak ini Pak. Kita senang. Ya, itu juga penghargaan yang dinilai. Ya, itu juga. Karena mau ini posting SD Intel lambat, lagi cuma 12, 15 saya lihat. Tapi Pak Fitri posting, Mas 20, aduh indah, 200 ya kan? Ada apa? Berarti kan penghargaan itu walaupun kita tidak butuh mengakui. Yang ketiga, ada seseorang itu dia butuh bertahan hidup. Bertahan hidupnya gini. Ada anak itu yang kalau dulu saya sering ada di apa? Dia itu seringkali merampas makanan temannya. Terus saya pernah dulu ngajar di SMP, mungkin SMP enggak. Itu sering merampas makanan temannya, kadang mencuri makanan temannya. Ternyata dia itu jajannya nggak cukup untuk jajan gitu. Jadi dia bertanya ke situ, dia ambilnya teman-temannya dirampasi gitu. Walaupun sebab itu kecil, karena teknik kan makanan gitu. Ya pelan-pelan memang tidak total, tapi berubah walaupun tetap merampas juga karena makanannya sedikit gitu. Tapi ada perubahan yang kita buat. Yang keempat itu kebutuhan itu kebebasan. Ada anak-anak itu dia butuh kebebasan. Ya, kebebasan. Maka kita harus mengarahkan kebebasannya ke arah yang lebih baik. Ada si Paris di kelas saya itu, hobinya menggambar aja. Dia kan menggambar aja gitu. Saya bilang sama dia, kalau kamu menggambar, saya kasih pewarna, dan gambarnya. Berarti dia menggambar bukunya itu cuma kesenangannya saja, bikin bebas saja, bukan bakatnya sebenarnya. Dia bikin bebas saja. Nah, saya bilang orang tuanya, sudah dalam satu buku yang di masuk, sudah kenal sama orang tuanya, alhamdulillah. Tapi sekarang ini sudah berubah. Pas itu, mulai kelas 2 seperti itu. Yang ketiga, ini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak itu butuh senang. Makanya kita, waktu saya tidak pandai speaking, ya mudah-mudahan kita coba juga gitu speaking. Walaupun kadang-kadang kita coba berana atau pagi kan, yang lebih energik dalam speaking, tapi saya juga mencoba untuk hal itu. Ini kebutuhan dasar. Tadi perilaku kebutuhan dasar. Kita masuk nanti ke materi yang terakhir ya. Apa kesimpulannya? Motivasi perilaku dan kebutuhan dasar itu diperlukan untuk memahami alasan-alasan yang mendasari tindakan manusia. Anak-anak berperilaku pasti punya motif. Pasti. Kita jarang sekali
mengorek apa motifnya. Sehingga apa? Kejadian yang terjadi berulang gitu. Saya juga kadang-kadang nggak sempat kan, karena kadang-kadang juga ya gimana kan. Tapi saya coba melakukan itu, dan saya berapa lakukan memang ketika saya sampaikan itu memang ada perubahan dalam dirinya gitu. Saya merasa dihargai. Ini singkat saja ya Bu. Nah ini posisi kita di sini. Setelah mengetahui motivasinya apa, kemudian kebutuhan dasarnya apa, baru kita meletakkan kita di mana. 5 posisi kontrol seorang guru. Ini penting. Yang pertama itu ada seorang guru yang bersikap sebagai penghukum. Saya dulu seperti ini. Jangan dulu seperti itu ya. Penghukum. Waktu yang terus saya, awas ya. Ini awas ya. Kamu terus salah. Bang apa? Kasih abang-abang aja terus. Terus selalu pasti apa namanya ya? Kita merasa diri kita yang paling benar gitu. Nah, biasanya guru seperti ini ya. Biasa guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara ya agar siswa itu tertib dengan cara dia. Padahal banyak cara. Kita lupa dengan cara yang lain karena kita merasa kita seorang guru, kita adalah yang paling berkuasa di kelas itu. Ini yang kita ubah. Guru itu bukan hanya mengajar tapi pendidik. Pendidik itu maknanya luas loh. Kalau kita debatkan mengenai pendidik itu, kita kayaknya belum layak untuk mendidik. Karena kita sendiri pun kadang-kadang masih banyak kesalahan. Tapi yang namanya manusia tetap berusaha. Ini penghukum. Nanti posisi kita ya. Yang kedua itu, ini posisi yang kedua itu ketika anak berbuat salah, ya kita membuat dia merasa bersalah dulu. Membuat dia merasa bersalah. Bagaimana caranya? Banyak cara ya kan. Kan sering itu nanti dia menangis, walaupun kita nggak teriak, ngomong dia menangis, gitu kan. Misalnya ibu sangat kecewa dengan kamu, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu, tapi nadanya datar, jangan pula gimana coba orang tua datang, itu namanya udah luar biasa itu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Ini yang kedua. Nanti kita bahas juga ya. Teman. Posisikan juga kita sebagai seorang teman kadang-kadang walaupun sudah tertarik teman. Laki-laki itu dia lebih senang kalau kita ngobrol sama dia itu kan berdampingan ya. Bukan atas bawah, tapi kita datang dia kemana bang? Dia akan lebih terbuka, ya kan? Sikapnya akan lebih apa ya? Lebih well dia datang. Iya pak gini-gini. Seperti itu, memang gitu. Nanti cerita tentang gamenya, gitu. Cerita dia tiba-tiba. Kalau kita cuma datang dulu aja, gimana bang? Sehat bang? Iya bang, gimana gini bang? Dia ngobrol dulu. Kalau kita di depan di situ, pasti dia diam aja. Mana bang tadi? Maju itu sih. Gak terkorek apa maksudnya, karena dia punya motif. Kalau motif itu kita penuhi, pasti dia akan berubah. Tapi itu yang sering kita luput, motif itu. Kita lebih senang tangan di pinggang, kemudian tunjuk-tunjuk gitu. Ini, gak salah sih sebenarnya itu. Tapi kalau kita mau merubah anak itu, dia punya kemampuan berubah sendiri, kita harus merubah sikap itu. Ya teman, ayo bantulah nih bapak. Ya, sudah datang, ya udah tidak apa-apa, kita bantu. Artinya kita bantu dia sebagai seorang teman, positif kita. Yang keempat, pemantau. Nah, ini pemantau ini dia gini, nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Kita seorang guru tapi dengan lembut mengatakannya. Misal gini, ini ya, contoh ini percakapan dengan aja. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Jawab, tahu Pak. Kamu terlambat sekian menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang kamu lakukan? Paham Pak. Lalu dia akan, bagaimana dia akan memberikan solusi dari apa yang di antara tadi. Ada konsekuensi yang diberikannya. Dan itu akan dari sendiri, bukan dari kita. Jangan seperti ini terhadap gitu ya. Dia tahu masalah dia apa dan dia mau menyelesaikan dengan cara dia gitu. Dan itu sesuai, relevan dengan masalah yang ada. Makanya itu kan lain ya kan. Jangan terlambat anak-anak, tulis 20 kali terlambat. Aku tidak akan terlambat lagi. Aku tidak akan terlambat lagi. Aku tidak akan terlambat lagi. Karena bagus sih, wajar.
tapi tidak relevan dengan apa yang jadi dia bisa. Ini pemantau. Kemudian yang kelima, seorang manajer. Seorang manajer itu, guru itu sebenarnya juga seorang manajer. Artinya setiap anak punya masalah itu kita, bagaimana seorang manajer? Bagaimana nih? Manajer itu gimana? Biasa dia memimpin ya. Kemudian mengendalikan anak-anak itu supaya bekerja bertanggung jawab dalam tugasnya. Jadi kita juga harus manajer. Kita harus belajar bagaimana jadi seorang manajer. Nah, dari 5 tadi kita akan masuk ke yang terakhir. Saya dengan lebar karena bosannya. Saya juga bosan belajar ini. Oh iya. Restitusi, ini intinya di sini. Restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau anak-anak ada masalah, bagaimana caranya supaya dia masalahnya selesai, dia kembali ke teman-temannya dalam keadaan yang baik. Terkadang kan dia kembali ke teman-temannya kan dalam keadaan malu, atau dalam keadaan tertekan, atau dalam keadaan yang macam-macam. Nah, restitusi ini bagaimana mereka itu kembali ke teman-teman setelah ada masalah, dia dalam keadaan yang baik, motivasinya lebih baik, karakternya lebih kuat. Ini sebenarnya yang kita wujudkan dengan restitusi. Ada beberapa trik restitusi, ya. Ini ketika anak-anak ada masalah, ini ya ada masalah. Pertama sekali itu pastikan kita dulu tenangkan anak-anak dulu. Saya teringat masa lalu kayak gitu, saya panggil saya. Tapi kalau saya mulai berubah gitu. Saya panggil dulu, tenangkan dulu. Ada apa? Tenangkan dulu dia. Stabilkan dulu dia di situ. Jadi pas masak, sini kamu. Asik kamu aja dari tadi ya. Artinya dulu seperti itu. Panggil dulu orangnya, tenangkan dulu, duduk dulu tenang, kasih minum. Ada apa sebenarnya? Ini langkah-langkah restitusi yang pertama agar berjalan dengan baik proses penyelesaiannya. Stabilkan dulu. Mungkin iya bang, namanya manusia pasti salah. Namun kesalahan itu bagaimana? Ya, mungkin kata-kata itu mungkin lebih baik. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Apa dengar tadi abang di bawah ada ini ya? Kalau kita bahasanya dengan bahasa yang lembut mungkin dia akan lihat ya bang. Ya, validasi. Nah demikian. Setelah itu baru kita gali motivasinya apa, atau ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kita gali di situ. Pasti tahu lagi menggalinya itu ya, gampang kan? Kenapa lakukan itu? Pasti bilangnya saya digala ini pak, saya digala ini pak, atau ada yang lain. Motivasi apa yang di? Setelah kita evaluasi, ya alasan apa, baru kita sebelum menanyakan keyakinan. Kalau bisa kelas itu memang punya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan itu dibuat dari anak-anak. Kita merangkum dan memperbaiki. Jadi misalnya, kita berharap anak-anak itu melemparkan, Pak, kita di kelas jangan begini ya Pak, kita tampung. Jangan begini ya Pak, kita tampung. Nanti kita tema besar di kelas, inilah kekuatan kita. Dan waktu konsekuensinya apa untuk itu? Jadi mereka yang buat, mereka yang melaksanakan, mereka yang tahu konsekuensinya untuk itu. Mungkin di 123, 1 bukan berat ya, kenal anak ya. Tapi tetap kita berusaha juga apa yang mereka mau gitu. Kalau kelas 3, 4, 5, 6 kayaknya sudah bisa kita buat kesepakatan kelas itu. Misalnya Pak, tidak ikut di kelas gitu kan, buat aja. Ini import ini. Jadi kesepakatan itu datang dari mereka yang menjalankan. Dan kalau melakukan kesalahan, pelanggaran, kita tanya, bagaimana teman kita? Janji loh. Artinya mereka sadar akan kesalahannya sendiri. Kita berusaha bagaimana anak-anak itu solutif. Karena ini nanti ke depannya pembelajaran itu ya bagaimana anak-anak itu bisa solutif. Itu dari
pembelajaran Merdeka Belajar. Mereka solutif, mereka mandiri, kritis, beriman kepada Allah dan kepada Tuhan Maha Esa. Kemudian ada 6 itu ya karakternya itu ya. Beriman kepada Allah, kemudian kritis, kreatif, inovatif, mandiri, gotong royong. 6 ini. Tapi mungkin di kurikulum yang baru 6 ini ada masuk ke dalam ini. Jadi kesepakatan kelas, lalu tempel, dan setiap hari boleh sampaikan gitu. Jadi kita melekat dalam diri mereka. Kemudian setelah itu baru penyelesaian solusinya. Ini menjalankan apa yang akan disampaikan. Misalnya, ya Pak, saya tadi berkelahi Pak, bagaimana solusinya? Salah minta maaf lah, terus kemudian atau macam-macam lah caranya ya. Tapi kalau bisa memang bahasa-bahasa yang ini kita kurangi. Saya itu Pak mengurangi. Dan saya sudah berusaha mengurangi bahasa-bahasa yang mulai di redam. Karena kita kan coba Islam ajarkan kan kelemah hutan. Rasulullah itu kan lemah lembut, tidak pernah marah. Kan bahkan anak-anak yang kalau hukum saja dia tidak marah, dia dibiarkan saja. Jadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya sebagian kecil dari yang saya dapatkan. Ya. Kalau saya membagi semua, mungkin waktunya tidak cukup. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau ada peluang untuk bergabung di CGP, mulailah kita bergabung. Tidak ada ruginya bagi kita di sini. Kita diberi ilmu, kemudian kita dibimbing, dapat pembulanan juga, itu sekitar 400.000 ya kali atau ini jutaan. Iya ada kelompoknya. Kemudian kita dibimbing tiap minggu oleh pembimbing kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, saling tukar pikiran. Gak ada ruginya gitu. Gak ada ruginya sama sekali. Cobalah sekali. Saya lu pertama masuk saya pikir ini berat. Begitu saya di dalam, ternyata menyenangkan gitu. Semakin saya ingin belajar lagi. Walaupun kadang-kadang tugasnya mengerjakan, tapi bukan tugasnya sebenarnya jelas. Apa kita yang malas mengerjakannya? Nantilah itu. Lalu terus kalau ada tugasnya. Kalau poin aja kan, guru-guru rasa semua. Satu jari bisa menentukan poinnya kan? Pilih aja gitu. Tapi kan, kalau itu tujuannya, intinya kita mau belajar, berubah. Intinya pembelajaran ke depan itu berpihak pada murid. Ada kamera. Murid harus menjadi subjek, bukan objek. Dia yang mencari, kemudian kita hanya mengarahkan saja. Tugas guru ke depan itu mengarahkan. Jadi mulai ceramah itu sudah mulai ditinggalkan ntar lagi. Karena sudah banyak proyek. Apalagi nanti perketakan itu masalah saya per tahun itu minimal berapa proyek harus ada. Proyek harus ada. Jadi mulai kita mengarahkan diri ke situ. Jadi kalau kita cuma mengerjakan apa yang dimaksud dengan ini, sudah kelewatan itu. Dan jangan benar lagi. Bagaimana proyek ya anak-anak berpikir kritis, solutif, itu yang harus ke sana. Bagaimana strateginya? Kita pikirkanlah bagaimana ke sana. Ya. Apa yang dimaksud dengan rumah? Apa yang dimaksud? Nah, itu lagi Ibu. Jauh kita ketinggalan. Nah, itu lagi. Sudah hot sekarang. Anak-anak kasih hot, bingung mereka. Bingung apa ini Bang? Saya kira waktu itu makan ringan, ya kan? Jadi mari sama-sama kita belajar untuk ada peluang nih Bapak Ibu. Untuk ada peluang. Dan salah satu kelebihannya yang ingin jadi kepala sekolah nanti kan udah tempuh dini, ya kan Bu Din? Nah, mudah-mudahan kita diganti ya. Enggak lah. Pak Japar. Salah satu syaratnya punya sertifikat baru penggerak. Pak Japar. Karena diklat Kepsek sudah dihapus. Tidak ada lagi. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah upgrade diri. Itu bonusnya. Kalau diangkat. Dan salah satu kelebihannya kata Mas Nadiem, ya.
akan diutamakan untuk menjadi ASN. Hasil demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.